Puncak kedatangan jemaah haji asal Indonesia diperkirakan terus berlangsung hingga 22 Mei 2026 sebelum seluruh fokus pelayanan dialihkan ke fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lukman Rozak, jurnalis Transmedia di sana. Selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Jadi sudah berapa total jemaah haji yang tiba di Tanah Suci? Baik, selamat sore Bram. Selamat sore para pemirsa di tanah air. Hari ini adalah hari ke-28 masa operasional ibadah haji Indonesia 2026. Dan di hari ke-28 ini total sudah ada sekitar 455 kloter yang telah diberangkatkan dari tanah air ke Tanah Suci dengan total jamaah kurang lebih 175.000 jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci Arab Saudi. Dan Bram, bisa saya kabarkan dari kedatangan ini itu kedatangan gelombang pertama yang sebelumnya berada di Madinah itu saat ini telah digeser semua atau didorong semua ke Tanah Suci untuk menyambut dan melaksanakan umroh wajib, menyambut puncak haji ya nanti insya Allah tanggal 26 Mei. Dan hingga hari ini kedatangan masih terus berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi setiap hari itu kurang lebih ada sekitar 12 kloter yang tiba, dan dari sekian banyak jamaah haji Indonesia itu kurang lebih ada 34% itu merupakan jamaah haji lanjut usia, dan 80% diantaranya adalah merupakan jamaah haji yang komorbid atau mengidap kesehatan beresiko tinggi. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian khusus para petugas haji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji dengan menyiapkan kelengkapan peralatan fisik maupun mental agar nanti jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci itu bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman dan khusyuk serta khidmat hingga nanti puncak haji tiba. Dan Bram, cuaca hari ini di Arab Saudi, di kota Mekah khususnya itu mencapai hampir kurang lebih 40 sampai 42 derajat Celcius di siang hari. Kondisi ini tentu akan sangat berat bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh wajib ya di Makkatul Mukarramah, dan tentunya akan menjadi tantangan sendiri bagi mereka agar tetap bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebugaran ya, karena memang sebentar lagi puncak haji itu akan tiba. Tinggal menghitung hari, kurang lebih sekarang tanggal 18, kurang lebih 5 hari atau 6 hari lagi lah kita akan memasuki fase puncak haji, di mana para jamaah haji akan memfokuskan ibadah hajinya itu di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan ini akan sangat berat bagi jamaah haji lansia, jamaah haji yang mengidap risti, dan jamaah haji perempuan agar tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena memang kondisi cuaca memang sangat terik di sini mataharinya. Meskipun demikian, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas penyelenggara haji Indonesia 2026 telah menyiapkan beberapa hal yang tentunya akan membuat para jamaah haji beribadah dengan nyaman. Di antaranya adalah mendirikan tenda di Arafah, memperbanyak fasilitas, menambah fasilitas misalnya tempat tidur, terus kemudian karena kondisi cuaca panas, ruangan tendanya itu juga diberi air conditioner atau pendingin ruangan, dan menambah kapasitas MCK atau toilet kamar mandi agar ketika nanti jamaah haji yang ingin buang hajat bisa dengan cepat dan tidak mengantri. Artinya kenyamanan ini memang diutamakan bagi para jamaah haji, terutama bagi jamaah haji yang lansia dan disabilitas. Sesuai dengan tagline Haji 2026, haji kali ini adalah haji yang memang benar-benar ramah bagi lansia, perempuan, dan kaum disabilitas. Bram, hingga hari ini pelaksanaan ibadah haji masih terus dipantau dan diawasi oleh tim WAS ya dari DPR RI, dan sejak tanggal 16 Mei kemarin itu tim WAS dari DPR RI
sudah tiba di Tanah Suci secara bertahap, dan kemarin itu ada anggota dewan dari fraksi PKB Maman Imanul Haq beserta rombongan tim WAS lainnya. Mereka berkomitmen ingin memantau atau mengawasi atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional ibadah haji 2006 ini agar tetap berjalan baik sesuai dengan protap atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan tentunya pelayanan terbaik ini akan diberikan khusus kepada para jamaah lansia, jamaah disabilitas, dan jamaah perempuan. Pengawasan ini dimulai sejak kemarin. Fokusnya adalah para petugas haji agar dihimbau agar tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa humanisme, dan mengedepankan etika. Jadi tidak hanya memperbanyak fasilitas atau memperbaiki fasilitas, tapi juga secara etika dan humanis para petugas haji juga dihimbau atau diharapkan humanis dan beretika dalam melayani para jamaah haji, terutama lansia, perempuan, dan disabilitas. Demikian, Bram. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih. Itu saja rekan kami Lukman Rozak melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas.